Ya pemirsa, keluarga dari diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayudan meminta Polri untuk menyelidiki kembali kasus kematian Arya. Keluarga meyakini diplomat Kemlu tersebut meninggal dunia bukan karena bunuh diri. Pihak keluarga pun mengungkap sejumlah kejanggalan, termasuk adanya amplop coklat misterius yang diterima keluarga sehari setelah kematian Arya. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada kuasa hukum keluarga Arya Daru, sudah ada Pak Nikolai Aprilindo, kemudian Wakil Kapolri periode 2013-2014, sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, serta pakar hukum pidana Unsud Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya semuanya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja saya ingin ke Pak Niko untuk yang pertama. Pak Niko, pihak keluarga dengan tegas meminta penyelidikan kasus kematian Arya Daru untuk dilanjutkan kembali Pak Niko. Dan kalau bisa ditangani oleh Mabes Polri. Apa kemudian kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga sehingga ada ketidakpuasan dari hasil penyelidikan sebelumnya? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Ugroseno, Pak Yusuf, dan bapak-bapak yang ada di. Pertama-tama kami ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga almarhum pada tanggal 22 Agustus hari Jumat yang lalu. Kemudian ketika itu kami membahas tentang apa keinginan dari keluarga, khususnya istri yang bersangkutan dan ayah kandung yang bersangkutan. Keinginan mereka adalah kasus ini diselidiki ulang, karena mereka sangat kecewa dan tidak setuju, bahkan merasa janggal dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan mereka meminta kepada kami diupayakan agar yang menangani kasus ini adalah langsung Mabes Polri. Kenapa mereka minta Mabes Polri? Karena mereka merasa Mabes Polri itu lebih mempunyai SDM yang mumpuni dan peralatan yang canggih untuk pengungkapan misteri-misteri pembunuhan maupun kematian-kematian yang tidak dapat diungkap di bawah, jajaran di bawah. Sehingga kami mengatakan kami akan berupaya untuk itu, dan kami menanyakan kejanggalan apa saja yang menurut keluarga. Mereka mengatakan bahwa kejanggalan itu sudah bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum. Bahwa pertama, dikatakan almarhum meninggal dengan tidak ada melibatkan pihak lain. Ya. Yang kedua, tidak ada tindak pidana. Padahal yang mereka lihat secara langsung bahwa kondisi jenazah almarhum itu banyak ditemui kejanggalan-kejanggalan pada otopsi. Oke. Ada berbagai luka lebam, kemudian kepalanya dibungkus plastik terlebih dahulu, baru dilakukan sedemikian rapinya. Kemudian ditutup dengan selimut yang rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yeah. Mana ada orang mau bunuh diri melakukan hal seperti itu. Itu kejanggalan-kejanggalan yang secara umum yang mereka sampaikan. Namun ada beberapa kejanggalan secara khusus yang nanti akan kami sampaikan langsung kepada pihak penyelidik. Seandainya kasus ini kembali dilakukan penyelidikan ulang. Itu Mbak. Oke, tapi Pak Niko sejauh ini sudah dikonfirmasikan kembali begitu kepada pihak penyelidik maupun dari bukti-bukti baru begitu ya, ataupun novum baru seperti kemudian adanya amplop misterius, hal-hal tersebut juga ini sudah ditindaklanjuti oleh penyidik atau mungkin sudah dikomunikasikan dengan pihak penyidik? Kami beberapa hari ini setelah menerima kuasa, kami masih konsolidasi dengan pihak keluarga inti dan keluarga besar yang bersangkutan. Kebetulan yang menjadi bagian keluarga besar mereka juga adalah seorang jenderal polisi, Pak Widja Mika, itu keluarganya. Nah, jadi mereka juga akan memberikan berbagai masukan bagi kami. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa adanya amplop coklat berisi clue yang isi di dalamnya itu bunga seperti bunga Kamboja,
Hati, dan Bintang. Itu sudah diserahkan oleh keluarga almarhum setelah keluarga almarhum menerima pada tanggal 9 malam pada saat tahlilan. Nah, kemudian dapat barang itu dari seorang pria misterius dengan berpakaian jaketnya hoodie tertutup kepalanya, kemudian menyerahkan kepada pembantu rumah tangga dari almarhum. Lalu pembantu rumah tangga menyerahkan itu kepada istri almarhum. Kemudian istri almarhum membuka amplop itu, dia merasa kaget. Yang bersangkutan merasa kaget karena isi amplop itu berisi simbol-simbol yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian istri almarhum langsung memasukkan kembali pada amplop itu dan beberapa hari kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian. Jadi perlu saya luruskan bahwa amplop itu diserahkan langsung kepada pihak penyelidik yang disaksikan oleh Kompolnas. Oke. Itu Mbak. Kemudian ada satu lagi, pada tanggal 27 Juli, keluarga almarhum, istri dan anak-anak almarhum datang ke makam orang tua mereka. Di makam itu terlihat makamnya seperti diacak-acak. Oke. Dan ada bunga putih di bawah di depan nisan dari almarhum. Mereka merasa kaget dan mereka menanyakan kepada saya, ini artinya apa? Saya katakan bahwa kalau hal-hal begini, ya ini semacam teror. Oke. Saya sampaikan begitu. Ya demikian. Oke, baik. Artinya memang saya konfirmasi pihak keluarga sudah menyerahkan amplop misterius tersebut begitu ya kepada pihak penyelidik. Namun memang baru akhir-akhir ini hal tersebut kemudian kembali mencuat dan baru diketahui oleh publik. Karena hal tersebut memang tidak terdapat dalam rilis di pihak kepolisian begitu ya. Saya ingin ke Mas Yusuf. Betul, Mas Yusuf, betul. Ya, setelah mendengarkan, silakan. Saya sampaikan dulu. Ya, yang disayangkan pihak keluarga, kenapa pada saat gelar perkara pun itu tidak diungkap. Pun pada saat press release atau konversi, ya kenapa itu disimpan? Oke. Apa sih untungnya menyimpankan barang bukti? Dalam tindak pidana sekecil apapun informasi dan bukti harus dibuka, apalagi dikait-kaitkan dengan privasi. Bukti amplop tidak diungkapkan, tapi bukti dari kontrasepsi kondom ditampilkan, sedangkan bukti kondom itu tidak diselidiki, apakah kondom asli atau kondom bekas atau kondom masih baru. Kalau kondom bekas harusnya dites DNA, yang ada cairan yang ada di kondom itu walaupun sudah kering, itu DNA milik siapa? Kita ini sudah 30-an tahun bergelut dalam bidang hukum, jadi kita tahu. Makanya itu disayangkan oleh pihak keluarga. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pihak keluarga merasa memang masih ada sesuatu yang belum clear, belum jelas, dan masih belum transparan begitu. Kalau begitu, Mas Yusuf, setelah mendengar kejanggalan yang tadi sudah dijelaskan oleh pihak keluarga begitu ya, dan permintaan untuk pengusutan lebih lanjut, seperti apa pihak dari Kompolnas? Baik, terima kasih. Kompolnas sendiri juga tadi pagi ada bertemu dengan salah satu kuasa hukum, Pak Dwi. Dari apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga almarhum, pihak Polri di dalam pantauan Kompolnas sendiri secara terbuka sudah memberikan pernyataan ya, merespon. Oleh karena itu, ya ini kita dorong saja ke penyelidik Polda Metro Jaya secepatnya bisa bertemu, bisa berkoordinasi. Kuasa hukum ya bila perlu dilakukan saran gelar perkara khusus kepada kuasa hukum sehingga nanti sama-sama kita lihat kembali dan di situ nanti disampaikan apa yang menjadi fakta-fakta yang diyakini oleh pihak keluarga melalui kuasa hukumnya yang itu disebut sebagai bentuk keraguan-raguan dan bahkan kejanggalan. Soal utamanya lagi soal amplop coklat, Kompolnas tanggal 20 Juli memang mendapatkan penjelasan dari pihak keluarga setelah
pemakaman pada saat malam tahlilan ada seseorang. Nah, seseorang menyampaikan amplop kosong yang itu terkonfirmasi dari pihak keluarga. Isinya itu styrofoam dalam bentuk bunga, bintang, dan hati. Nah, Kompolnas tentu bukan penyelidik, tidak bisa berwenang menerima ketika itu diserahkan. Kompolnas menyarankan agar itu diserahkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tanggal 22 Juli, keluarga menyerahkan amplop kosong itu dan disaksikan oleh tim Kompolnas. Oleh karenanya, ketika ini ada keluhan, nah ini ya kita nanti akan bertanya ke Polda Metro Jaya, penyelidik ini apakah terlewatkan sehingga ini dipertanyakan. Intinya pihak keluarga ini mempertanyakanlah melalui kuasa hukum. Tentu kami sebagai pengawas fungsional kinerja Polri mencatatnya ini. Mencatatnya sama-sama kita dorong agar penyidik Polda Metro Jaya ini dapat menjelaskan apakah yang kemarin ini sudah pernah disarankan perlu didalami siapa si pengirim ini, apakah murni kurir atau memang yang berhubungan langsung dengan barang yang dikirimkan ke rumah almarhum yang diterima keluarga amplop kosong itu. Nah ini tentu sekali lagi penting sesuai dengan janji daripada Dirreskrimum Polda Metro Jaya kan terbuka kepada informasi sehingga ketika ada sikap dari pihak keluarga yang barangkali melalui sebuah proses perenungan dan pemikiran yang panjang yang kemudian memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum menyampaikan sikapnya terhadap hasil penyelidikan yang sudah dirilis itu, ya ini ya kita sangat memahami dan kita hargai. Kami Kompolnas akan mengawalnya apa yang menjadi keluhan dari pihak keluarga. Oke, terkait dengan beberapa bukti yang tidak ditunjukkan begitu, Mas Yusuf, ini penegasan artinya Kompolnas juga tidak mengetahui begitu ya alasan terkait dengan bukti-bukti tersebut ini tidak disertakan dalam rilis tersebut? Ya, Kompolnas kami posisikan bukan penyelidik, nanti kami tidak sesuai dengan KUHP. Kami sebagai pengawas pada saat itu diserahkan, itu sudah disarankan agar ini didalami. Ya, namun belum ada laporan begitu ya dari pihak kepolisian alasan-alasan terkait hal tersebut? Belum. Nah, nanti kita akan cek kembali apakah proses pendalaman ini kemudian terhadap amplop kosong ini disimpulkan oleh penyelidik ini belum memiliki nilai koherensi atas fakta-fakta yang menunjukkan disimpulkan oleh penyelidik. Nanti kita cek kembali. Oleh karena itu kita sebaiknya kuasa hukum ya secepatnya direspon oleh penyelidik dan kuasa hukum bisa berkoordinasi dengan penyelidik agar lebih jelas. Oke, kalau begitu saya ke Prof. Hipnu untuk kemudian bisa mengomentari juga terkait dengan amplop coklat yang berisi gabus berbentuk ada bintang, ada hati, kemudian ada bunga kamboja. Menurut Prof. Hipnu, pesan apa yang kemudian bisa dimaknai dari bukti ini kalau dari kacamata hukum pidana begitu ya? Dan bukti-bukti tersebut kita tahu tadi disampaikan juga oleh kuasa hukum bahwa hal tersebut tidak diungkap dalam rilis pihak kepolisian. Apakah ada pertimbangan tertentu dan dari sisi hukum pidana pun apakah hal tersebut juga memang diwajarkan saja, Prof. Hipnu? Begini Mbak, dalam suatu teori pengungkapan perkara, ada istilahnya triangle pengungkapan perkara. Ada barang bukti, ada TKP. Barang bukti dan TKP itu untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, barang bukti yang ditemukan dalam suatu TKP untuk menentukan perkara, penyidik dalam konsep hukum kriminalistik tidak boleh mendiskreditkan, tidak boleh menilai dulu bukti-bukti yang bernilai atau tidak bernilai. Semua bukti yang terkecil itu harus bernilai, kan gitu. Ini yang catatan dalam konsep ilmu kriminalistik. Oleh karena itu, dalam suatu TKP itu dari A sampai Z harus diklarifikasi. Ada hubungannya apa? Karena suatu bukti itu akan bernilai apabila hubungan satu dengan yang lain. Sekali berkemampuan kriminalistik dalam kasus ini, tentang peristiwanya ada gambaran, waktunya juga sudah ada, tempatnya juga ada, alat yang dimungkinkan. Tapi pertanyaannya, siapa pelakunya? Ini suatu tindakan yang sia-sia. Karena pengungkapan perkara berapapun hebatnya, kalau tidak ditemukan tersangkanya, akan menjadikan
sia-sia suatu pengungkapan perkara ini. Nah, oleh karena itu, Mbak, dalam hal seperti ini, kita harus berpikir komprehensif. Sehingga saya sepakat dalam suatu pengungkapan perkara Pak Nicole ini harus ada penyidikan ulang kembali. Karena dalam penyidikan itu nggak ada penghentian, nggak ada. Laporan, perkembangan, hasil penyidikan. Nah, perkembangan ini kemarin belum. Bukan tidak ada, tapi belum. Oleh karena itu peran masyarakat, peran keluarga, peran advokat, semua untuk bahu membantu menentukan siapa sebetulnya dugaan sebagai pelaku yang bersangkutan. Ini yang menjadikan PR dalam kasus ini. Sehingga apapun yang terjadi pengungkapan sekarang masih diulang kembali. Apalagi titik-titik yang terjadi amplop tadi mungkin bisa diingat Pak Nicholas. Kapan diberikan, sosoknya seperti apa, mungkin pembantu diingat seperti apa, profilnya seperti apa, apakah CCTV yang ada di sekitar lingkungan bisa membantu. Saya itu kan luar biasa akan menentukan. Kalau ketemu siapa yang memberikan, paling tidak titik terang motifnya juga kita ketahui. Pemberi amplop yang bersangkutan, tanpa yang lain. Karena itu sebagai bukti petunjuk, Pak. Itu, Mbak. Oke, hal tersebut tentunya bisa menjadi petunjuk begitu ya bagi pihak penyidik. Nah, lantas Pak Ugroseno, kita kalau melihat mungkin dari alasan pihak kepolisian begitu ya, apakah kemudian dari penyidik hal tersebut memang biasa dilakukan begitu ketika memang ada bukti-bukti yang tidak dilakukan pengungkapan dalam rilis yang kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan bagi pihak keluarga begitu. Apakah kemudian pihak kepolisian tidak transparan atau seperti apa? Iya, saya rasa dengan kasus pembunuhan ini paling tidak ditangani oleh subdirektorat di bawah Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu subdirektorat, saya tidak tahu namanya, kalau zaman waktu saya itu ada unit bunuh, pembunuhan dan penculikan. Nah, subdirektorat ini kan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi. Dengan peristiwa ini sebetulnya ada semacam ruangan yang memetakan analisa kriminal tentang peristiwa meninggalnya atau ditemukannya jenazah Arya Duta Pangayunan ini pada tanggal 8 Juli 2025. Dalam analisa kriminal ini biasanya digambar lokasi-lokasi yang diduga bisa memberikan bukti atau dukungan fakta-fakta yang bisa mengait dalam peristiwa ditemukannya jenazah almarhum Arya Duta ini. Misalnya begini, lokasi pertama ya, mohon maaf nih, adalah di tempat kos di mana ditemukannya jenazah. Lokasi kedua, Grand Indonesia. Lokasi ketiga, Kementerian Luar Negeri, kantornya, rooftop. Yang keempat adalah kediaman, ya. Kemudian perjalanan, kemudian mungkin ada hubungan dengan taksi. Nah, semua bukti ini ditemukan di mana, di titik-titik tersebut. Kemudian HP dibuang di mana. Sehingga kalau ada tambahan-tambahan seperti amplop tadi, ini juga masuk di map, di peta situ, sehingga tidak akan hilang. Ini akan menjadi suatu tulisan nanti yang lengkap, suatu berkas yang lengkap apabila benar-benar terungkap. Jadi penanganan ini tidak boleh berhenti. Apabila ada keluarga yang ingin berkomunikasi dengan aparat, jangan dipersulit. Justru penyidik membutuhkan informasi sebanyak mungkin dari beberapa pihak, termasuk keluarga, penasihat hukum, ya kan, mungkin rekan-rekan almarhum dan sebagainya. Jangan dibuat semacam begini, datang kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan, jangan. Semua dibutuhkan dalam rangka penyidikan. Salah satu kegiatan penyidikan adalah penyelidikan. Jadi dengan ditemukannya jenazah ini sebenarnya bukan penyelidikan lagi, ini sudah penyidikan karena ditemukan mayat, gitu. Ya, sehingga komplain dari keluarga ini tidak ada. Setiap apa yang ingin ditanyakan itu bisa dijawab oleh langsung penyidik. Jadi menurut saya tidak perlu ditarik ke Bareskrim kembali, kemudian diadakan penyidikan kembali, disempurnakan. Apa yang belum dilaksanakan, dilengkapi sehingga menjadi suatu berkas perkara walaupun belum ditemukan pelakunya. Suatu saat kalau memang itu diduga pembunuhan atau kalau diduga bunuh diri memang cukup kuat, ya. Jadi ini masih menurut saya masih 50-50 antara bunuh diri dan pembunuhan, ya. Jadi sekali lagi penyidikan terhadap ditemukannya mayat atau jenazah Arya Daru Pangayunan ini membutuhkan ekstra energi, membutuhkan komunikasi yang baik antara pihak penyidik dengan pihak keluarga dan kawan-kawan
jenazah yang Arya Duta ini, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi komunikasi yang tidak bisa dilakukan antara beberapa pihak yang ingin mengetahui sampai sejauh mana penanganan kasus ini. Jadi sekali lagi, bukan penyidikan ulang, tapi penyidikan lanjutan untuk tetap melengkapi penyidikan ditemukannya jenazah Arya Duta Pangayunan tersebut. Oke, Pak Ugroseno, artinya penegasan Anda juga belum sepakat begitu ya dengan hasil rilis yang sudah diungkap oleh Polda Metro Jaya karena masih terbuka juga kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, apa untungnya kalau diumumkan dan apa untungnya kalau tidak diumumkan. Ini penyidikan bukan untuk langsung bahan konsumsi bahwa ini harus diumumkan dulu supaya masa nggak tanya-tanya. Silahkan. Kalau mau tanya silahkan datang ke subdirektorat yang menangani, ya. Jadi tidak timbul polemik gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak perlu disampaikan kepada publik dan mana yang perlu disampaikan kepada publik, ya kan. Jadi benar-benar bukan sebagai bahan untuk ke media semuanya. Ada yang tidak perlu disampaikan, tapi kalau keluarga pengen tahu, beri penjelasan secara utuh. Itu menurut saya. Oke, jika keluarga ingin tahu, beri penjelasan secara utuh. Saya ingin ke Pak Diko. Pak Nikolai, tapi kalau untuk keluarga sendiri, apakah kemudian juga sudah menerima hasil penjelasannya secara utuh dari pihak penyidik Polda Metro Jaya? Begitu karena disebutkan sebelumnya bahwa dari pihak keluarga pun belum menerima secara lengkap begitu ya hasil otopsi maupun dari hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seperti apa Pak Nikolai? Ya, jadi setelah konversi itu, habis gelar perkara sampai pada konversi, itu keluarga tidak pernah mendapatkan update apa-apa. Kalau waktu itu ada kami sebagai penasihat hukum, kami akan membuat surat untuk meminta SP2HP, surat perkembangan penyelidikan, hasil penyelidikan. Ini kan tidak ada sama sekali terupdate. Jadi semua vakum, diam. Nah, baru pada keluarga menunjuk kami, baru kami bergerak lagi. Nah, kenapa keluarga menunjuk dan baru menunjuk? Memang selama 40 hari itu keluarga sangat tergoncang. Bahkan ibunya pun masih dalam keadaan sakit kanker. Istrinya pun masih depresi sampai sekarang. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan semua. Dan kami yakin apabila ini dilakukan penyelidikan ulang seperti kata Jenderal Ugroseno, saya yakin ini akan terungkap. Ya, sebagaimana saya dengan Jenderal Ugroseno pernah waktu kita mengungkap kasus pembunuhan staf UNHCR di Atambua tahun 99, itu memang sulit juga, tapi terungkap juga kok. Itu sangat sulit mau menentukan siapa pelaku, siapa yang turut serta. Tapi tak terungkap karena ada kemauan, ada kejujuran, dan juga ada semangat untuk menyelesaikan. Itu. Saya kira itu. Mohon maaf, saya harus ada acara lain. Saya mungkin live ya. Ya, Pak Niko, terakhir mungkin terkait dengan yang sebelumnya sudah disampaikan begitu ya oleh pihak kepolisian, ada yang tidak bisa diungkap kepada publik, ada yang memang menjadi salah satu ranah privasi. Nah, yang disebutkan privasi itu sebetulnya sudah disampaikan juga belum ya kepada pihak keluarga? Tidak ada disampaikan. Itu yang jadi pertanyaan kami. Dibilang privasi. Bahkan ada seorang oknum polisi bicara, kalau itu sampai diberikan keluarga, apa keluarga nggak malu? Mau apapun satu informasi, sekecil apapun informasi, itu sangat diperlukan untuk diungkap dalam satu penyelidikan dan penyidikan. Tidak boleh ditutupin. Kok cara kerja polisi yang zamannya Pak Ugroseno lebih lihai daripada yang sekarang? Itu jadi tanda tanya kami. Oke, baik. Artinya selanjutnya ini akan dilanjutkan pihak dari keluarga kepada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu nanti konfirmasinya seperti apa? Apakah sudah ada laporan lagi dari Polda Metro Jaya untuk kemudian menerima dan kembali melanjutkan penyidikan? Baik. Mohon maaf, saya live ya.
Oke, baik. Kalau begitu Pak Niko, terima kasih banyak atas informasi di Berita Satu Utama. Kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya ingin langsung saja ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, menanggapi jawaban dari Pak Niko, Pak Yusuf, tadi disampaikan ada beberapa hal yang memang dari bahkan rilis yang seharusnya menjadi privasi bagi publik, ini pun belum disampaikan kepada pihak keluarga. Pak Yusuf, Kompolnas menyikapinya seperti apa? Ya begini, kalau kita ingin mundur ke belakang, memang apabila pada waktu yang kemarin itu ya keluarga didampingi oleh kuasa hukum, mungkin suasananya akan lebih berbeda. Kompolnas sendiri pada saat ke Yogyakarta itu memang melihat kondisi situasi keluarga besar itu dalam situasi yang cukup luar biasa dukanya, termasuk dari pihak istri. Tentu di dalam proses penyelidikan berjalan sampai dilakukan rilis 2 kali, pihak keluarga diundang tanggal 22 dan sebelum rilis yang kemarin itu ada pihak keluarga, tapi memang tentu apabila didampingi oleh kuasa hukum pada waktu itu akan berbeda. Akan ada penguatan secara rasional, secara psikologi memahami peristiwa itu, karena memang tidak didampingi. Situasi dan suasananya itu memang dalam satu duka yang sangat berat. Duka yang sangat berat tentu untuk bersikap secara kritis dan sebagainya itu memang pada waktu itu sebenarnya membutuhkan pendampingan hukum. Oleh karenanya, ya ini kita sambut baik saja. Karena pihak keluarga sudah memutuskan ada kuasa hukum, yang kuasa hukum ini telah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya sendiri tadi sudah bertemu dengan Pak Dwi yang salah satu kuasa hukumnya. Ya ini kita dorong secepatnya berkoordinasi, bertemu dengan penyidik atau mau ke Kompolnas dulu secara resmi itu kita akan respon. Ini yang paling penting, Mbak. Jadi kalau mundur ke belakang kemarin ya situasinya memang ya terutama istri itu cukup terpuruk berat gitu ya. Suasana sedih dan duka itu memang cukup terlihat, sehingga untuk bersikap seperti saat ini memang sangat jauh gitu, sangat jauh. Untuk bersikap seperti saat ini memang sangat jauh, tapi berbeda kalau pada waktu itu diberikan pendampingan hukum, ada penguatan pada aspek kejiwaan dan rasional, memahami peristiwa ini seperti apa, apakah ini dilakukan oleh orang lain, kematian ini itu berbeda. Tapi sekali lagi ini pihak keluarga sudah menunjuk kuasa hukum, jadi Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri menyambut baik. Sama-sama kita ketemu lagi dengan penyidik, bila perlu secepatnya dilakukan gelar perkara khusus sehingga nanti kita sama-sama lihat apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan terhadap fakta-fakta di sana bisa akan terlihat. Oke, baik. Kehadiran dari kuasa hukum ini tentunya menjadi jawaban begitu ya. Kemudian sikap-sikap yang dikeluarkan oleh pihak keluarga ini baru muncul akhir-akhir ini. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi juga disampaikan bahwa hasil otopsi secara lengkap, kemudian juga dari hasil gelar perkara ini juga belum diterima oleh pihak keluarga dan juga belum mendapatkan follow up dari Polda Metro Jaya, begitu. Tapi kalau dari kacamata hukum pidana, sebetulnya apa hal tersebut menjadi sesuatu hal yang wajar dan terkait dengan privasi tersebut yang tidak boleh menjadi konsumsi bagi publik untuk kemudian juga tidak disertakan ataupun tidak diberitahukan kepada pihak keluarga. Ini bagaimana Prof. Hipnu menanggapinya? Ya, begini Mbak. Kalau kita melihat suatu perkembangan pengungkapan perkara pidana, itu adalah pendekatannya materi. Sehingga kalau memang ada kalimat, ucapan, tindakan yang tidak sesuai, mungkin kaitannya tata krama, sopan santun, pasti tetap diberikan dengan bahasa-bahasa yang halus. Karena ini seperti bentuk pengungkapan perkara, pembuktian material, Mbak. Jadi nggak bisa diabaikan atau nggak bisa disampaikan. Karena apapun yang terjadi, namanya suatu kejahatan tidak ada yang sempurna. Sehingga hal-hal yang sekecil apapun kalimat-kalimat yang tidak pas, ya pasti diberikan dengan kalimat, dengan analogi yang bisa dimengerti kalau itu memang tidak etis. Kan itu loh. Nah, oleh karena itu, ini yang saya kira menjadi PR ke depannya. Kalau ini sudah cukup lama, saya kira kalau nggak salah mungkin Pak Broseno, Pak Yusuf juga ponselnya belum ketemu Pak ya kalau itu ya. Ya, jadi betul. Ya, kalau memang belum ketemu itu kuncinya itu. Karena sekarang itu pengungkapan itu adalah scientific. Begitu ponselnya ketemu, begitu labnya ketemu, saya kira itu akan menambah
petunjuk-petunjuk lain sebetulnya bagaimana itu peristiwa terjadi. Sehingga kalau kita hanya mengedepankan pada orang, pada waktu agak sulit. Nah sekarang bergeser, sekarang betul-betul dengan scientific, ponselnya, laptopnya, ruang kerjanya, ruang temannya, insya Allah dalam waktu tidak begitu lama ketemu. Apalagi kalau kita melihat sebagai bentuk orang normal, karena kejahatan itu juga ada perlu penormalan. Dalam keadaan meninggal sudah diikat dengan begitu halus dan tidak ditemukan DNA-nya, ini juga suatu yang mencurigakan. Karena apapun yang terjadi, seseorang yang sakti apapun, ketika napas ditutup pasti berontak. Nah ini yang saya kira juga menjadikan titik lah untuk pengungkapan, gitu Mbak. Oke, baik. Kami ingin dilengkapi juga dengan pandangan dari Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, apakah sepakat bahwa sebetulnya ini memang belum berhasil tersingkap seluruhnya oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan bagaimana kemudian Polri ini seharusnya menyeimbangkan kebutuhan ataupun hak-hak dari keluarga, begitu ya, dengan kebutuhan dari investigasinya, Pak Ugroseno? Ya, dari penjelasan beberapa media pun kita dapatkan perlu dilengkapi dengan seperti HP yang belum bisa ditemukan dan sebagainya. Ini kan bukan hal yang sulit, dengan provider bisa kerjasama, minta seperti apa kan bisa ditemukan seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah komunikasi. Jadi karena ini yang meninggal adalah Arya Dita, seorang suami dari keluarganya itu tadi, sebaiknya ditunjuk seorang polisi wanita untuk bisa komunikasi intens dengan istri Arya Daru tadi. Betul. Tapi jangan diganti-ganti. Tetap jadi ibu ini percaya, kalau ada apa-apa kontak sama Polwan yang memang disiapkan untuk melayani ibu tadi. Jadi kalau misalnya mau datang silakan. SP2HP itu nanti hanya menjelaskan, dibaca selesai. Tapi kalau diberi ruang, silakan datang jam berapa akan kami terima untuk menerima penjelasan secara utuh. Karena saya kuncinya komunikasi lah. Seperti kita umat Islam aja, kalau komunikasi dengan Allah kan cukup ambil air wudhu langsung menghadap Allah, cerita juga pasti sudah tenang. Harus seperti pelayanan polisi kepada masyarakat. Oke. Terakhir mungkin terkait dengan ponsel tadi sempat Anda sampaikan bahwa cukup mudah begitu untuk bekerja dengan provider. Apakah kemudian yang menjadi kendala dari pihak kepolisian menurut Anda tidak begitu relevan? Ya, ini kan harusnya kalau misalnya takut disampaikan pada publik, keluarga diundang saja. Ada penasihat hukum tadi ya, Pak Niko tadi yang sama-sama saya dulu tahun 1999, ya, sampaikan melalui penasihat hukum, Pak ini ada seperti ini, keluarga perlu tahu. Keluarga harus dapat penjelasan yang utuh dari pihak kepolisian atau penyidik. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Ugroseno, Pak Hibnu dan juga Pak Yusuf atas pandangan dan juga waktunya. Salam sehat selalu, selamat malam. Salam sehat. Halo Pak Yusuf. Pak Ugro, Pak Hibnu. Bro,